Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Dokter kita TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih membahas tentang otitis eksterna atau radang pada telinga bagian luar bersama dengan Dr. Else dan juga Dr. Wenti. Nah, sebelum kita kembali ke slide tentang yang namanya otitis eksterna nih Dok, mau nanya dulu sedikit nih. Nah, kalau tadi kan ini disebabkan sama membersihkan telinga ya kan, dengan cotton bud dan lain sebagainya nih. Nah, baiknya nih kita membersihkan telinga itu setiap hari kah atau seminggu sekali kah? Terus harus datang ke puskesmas atau harus datang ke bagian paskes kesehatan, atau ada alat tertentu yang bisa kita gunakan sehari-hari gitu Dok? Iya, jadi sebetulnya cara yang baik itu tidak membersihkan sendiri. Oke. Memang datang bisa ke paskes atau datang ke spesialis THT untuk dilakukan pembersihan dengan alatnya seperti itu ya. Ada alat tersendiri untuk pembersihan. Memang sangat dilarang, sebenarnya cotton bud itu dilarang. Yang pertama, karena kan kita mengkorek telinga seperti itu ya, kan itu dengan kirologi ya. Yeah. Kirologi apakah memang benar-benar di sepertiga bagian luar. Kirologi itu kira-kira ya. Iya, kira-kira. Dengan mengira-ngira seperti itu ya, dengan mengira-ngira. Karena yang boleh dengan cotton bud, tapi hanya sepertiga bagian telinga luar. Tapi kan yang sering terjadi keenakan lama-lama masuk ke dalam gitu. Kasus yang memang jadinya trauma ke membran timpani sampai robek gendang telinganya. Itu yang satu. Yang kedua, yang pertama OE, yang kedua yaitu tadi trauma yang menjadikan membran timpaninya itu robek. Nah, idealnya memang datang ke vaskes atau ke spesialis THT itu 3 sampai 6 bulan sekali. 3 sampai 6 bulan sekali untuk membersihkan telinga gitu ya. Itu kalau karena ada beberapa pasien yang memang produksi dari kotoran atau kelenjarnya itu yang dianya itu cepat seperti itu ya. Nah, itu bisa 3 bulan sekali. Tapi kalau memang tidak ada masalah ya, kelenjarnya baik, terus produksi dari produksi serumennya ya, kita nyebutnya serumennya itu tidak yang banyak seperti itu ya, itu 6 bulan sekali cukup. 6 bulan sekali cukup ya. Nanti datang-datang tiap hari membersihkan telinga kan manja sekali katanya. Boleh silakan kita kembali penjelasan tentang slide otitis eksterna. Lanjut ya. Nah, ini lanjut. Nah, ini yang paling banyak juga itu telinga yang memang bagian yang paling luar, yaitu di daun telinga. Ya, di daun telinga itu adalah otitisnya biasanya seperti ini. Memang sudah terlihat jelas ya, sangat merah di bagian daun telinganya. Itu termasuk dari otitis eksterna, karena daun telinga tadi adalah salah satu komponen dari telinga bagian luar ya. Nah, tadi kan udah kita singgung sebelumnya ya, kalau gejalanya itu gejala peradangan pada biasanya. Nah, biasanya gejala tambahannya nyeri tekan tragus, nyeri tarik auricula. Nyeri tekan tragus itu adalah nyeri tekan di sini. Nah, jadi biasanya dokternya akan menekan di bagian sini, nyeri atau nyeri tarik auricula atau daun telinganya. Itu ciri khas dari OE sebetulnya ya. Terus limfadenitis regional. Limfadenitis berarti adanya pembengkakan dari kelenjar yang ada di sekitar telinga, ya. Bisa di belakang telinga atau bisa di sekitar leher sini atau di sekitar leher bagian bawah sini, ya. Kenapa, Dok? Juga berhubungan dengan kelenjar getah bening, karena kelenjar getah bening itu kan dia merespon dari adanya peradangan sehingga dianya membesar. Komplikasi selulitis, perikondritis, maksudnya di sini adalah dia akan semakin meradang, semakin terinfeksi. Tapi biasanya pasien-pasien itu nanti kalau tidak diobati dengan segera ya, yang pertama pasti dia akan demam. Karena kan dia infeksi bakteri tadi. Infeksi bakteri kan dia bisa ascenden, bisa semakin ke dalam, semakin ke atas, seperti masuk seperti itu. Jadi dia bisa nanti pasiennya akan demam. Demamnya biasanya juga cukup tinggi. Hati-hati pada anak, nanti dianya akan bisa terjadi kejang demam. Kalau memang infeksi ini tidak segera ditata laksana. Atau bisa menjadi otitis
eksterna yang berkelanjutan atau kronis seperti itu ya, akan semakin parah. Intinya prinsipnya apapun infeksi yang ada di tubuh kita itu tidak bisa dibiarkan. Jangan diabaikan ya. Tidak bisa diabaikan karena bakteri itu kan dia suatu makhluk hidup yang bergerak. Mungkin sekarang dia di telinga, tapi dia akan semakin bergerak, semakin banyak seperti itu ya, dia akan menginvasi organ-organ penting lainnya. Itu yang sangat dikhawatirkan. Apalagi menyangkut liang telinga ini, dia dan di wajah dia akan sangat dekat dengan sistem saraf pusat, masuk ke bagian telinga bagian dalam dan berhubungan dengan sistem saraf pusat. Oke. Mungkin itu ya, nanti dilanjutkan oleh Dr. Wenti. Oke, boleh. Jadi banyak macamnya ya untuk otitis eksterna ya. Oke, baik. Boleh silakan Dr. Wenti. Kita akan mendengarkan penjelasan slide dari Dr. Wenti pemirsa. Kita ke pemeriksaan ke anamnesa sih biasanya penentuan diagnosanya ya. Oke, jadi pada diagnosa pasien akan datang ke vaskes pertama atau ke dokter mungkin nantinya. Pertama pasti kita tanyakan dulu apa yang dirasakan, apa terasa sakitnya di sebelah mana, kemudian kapan saja nyerinya dan sejak kapan, itu penting ya. Misal habis berenang dok katanya, oke berarti kita arahnya ke swimwear tadi ya, arah ke sana. Atau misalnya habis korek-korek telinga kemarin dok, tiba-tiba kok sakit. Nah dari situ udah dapat kita ya beberapa cluenya. Oke, ini arahnya mungkin ke otitis eksterna. Lalu apalagi rasa penuh di telinga, kayaknya dengarnya tuh agak nggak kedengeran dok, beda telinga kanan dan kiri. Nah kemungkinan tadi kan yang dijelaskan dokter Elsa bisa difusa. Kalau difusa kan dia lebih besar benjolannya, jadi menghambat getaran suara masuk. Betul. Jadi pendengaran agak sedikit berkurang. Atau bisa juga ada cairan dok keluar dari telinga saya. Nah bisa jadi itu yang tadi ya bisul yang pecah. Tahu mungkin mbak kenanya udah ke bagian telinga dalam di arah gendang telinga atau telinga tengah ke dalam ya. Jadi itu harus kita pastikan nantinya. Setelah itu apalagi keluhan yang biasanya dialami? Berdengung dok katanya, kayak nggak enak gitu, nggak nyaman telinganya, berdengung nging gitu. Berarti ada masalah di sana. Jadi kita akan periksa apa yang diutarakan pasien, kita dengarkan, kita tampung, lalu kita akan lakukan kita lihat, kita periksa untuk menentukan objektif atau enggak. Ya itu kan secara subjektif. Nah pemeriksaan fisik yang pertama nyeri tekan pada tragus. Tadi kan tragus yang di luar ya, yang ini agak ya menonjol. Benar. Kalau yang dekat anting-anting itu lembut ya, itu biasanya jarang terasa sakit. Nah, tragus ditekan ternyata sakit. Terus kita lihat dulu sebelum kita sentuh, kita lihat dulu keadaan telinganya ya. Apakah ada perubahan warna, merah atau enggak? Kemudian ada luka atau tidak, ada pembengkakan atau tidak ya. Pembengkakan bisa di daun telinganya atau di belakang telinganya yang dijelaskan oleh dokter Elsa tadi ya. Kemudian baru kita sentuh. Sakit enggak? Sakit dok katanya. Kita tarik misalnya liang daun telinganya, sakit nggak? Sakit gitu misalnya kan. Oke, berarti ini ada tanda-tanda infeksi. Kemudian ada pemeriksaan otoskopi. Kebetulan saya bawa nih dari puskesmas spesial buat pemirsa dokter Kito ya. Oke, ini namanya otoskopi. Pemeriksaannya untuk memeriksa dari liang telinga tadi ya, dari luar ke 2/3 sampai ke 2/3 ya, tidak menyentuh gendang telinga. Kenapa? Karena itu berbahaya, tidak boleh gendang telinga itu disentuh ya. Ini pegangnya kayak pegang pulpen sebenarnya ya. Dan kita masukkan ke liang telinga, misalnya ini liang telinga ya, kita masukkan ke liang telinga dengan ladies hand ya, artinya dengan pelan-pelan. Tapi perlu dilihat, ini otoskop, ini barangnya steril, harus dibersihkan terus. Ini kan pemakaian corongnya bisa dibuka, dibersihkan, nantinya diganti lagi. Di sini ada loopnya untuk membesarkannya sehingga terlihat apa yang ada di liang telinga tadi. Benar. Apakah ada bengkak? Apakah ada bisul? Apakah ada bekas iritasi, kemerah-merahan, atau serumennya yang terlalu banyak, kotoran telinganya yang terlalu banyak, itu juga bisa menghambat masuknya getaran suara ya. Kemudian di sini ada senternya, ya, ada lampunya di sini nih. Ini ada lampunya, jadi akan terlihat dengan jelas. Yang mau saya sampaikan adalah bukan masalah alatnya, tapi yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita melakukan pemeriksaan telinga saja itu dengan hati-hati, dengan alat yang benar-benar proper, alat yang sudah siap, sudah
dipastikan aman, tidak akan menimbulkan perlukaan atau mengiritasi telinga, kemudian sudah dibersihkan dengan baik. Artinya memeriksanya saja harus sebegitu propernya, sebegitu siapnya. Makanya tidak boleh memasukkan sesuatu ke telinga dengan sembarangan. Betul, termasuk mengorek-ngorek telinga Benar, ya dokter ya. mengkorek-korek telinga, baik dengan apapun ya, mau cotton bud ataupun tutup pulpen paling sering nih. Iya betul, kalau masih kecil dulu. Kemudian kelingking nih biasanya paling panjang nih, kelingking. Lalu daunan kadang ada sakit nih, masukin. Nah, itu nggak boleh. Kita meriksanya harus sedetail itu. Kenapa harus dimasukkan sesuatu yang berbahaya? Oke dokter, kita mau jeda iklan dulu ya. Baik, pemirsa kita akan dengarkan kembali untuk penjelasan selanjutnya dari Dokter Wenti. Kita akan jeda iklan dulu, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu.